Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat duhur Masjid Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap di bab rafdid dunya, bab tentang mengekang dunia yang ada dalam hati kita. Dari kitab Tanbihul Ghafilin ini, pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa dunia itu tidak harus dimasukkan di dalam hati setiap mukmin. Diriwayatkan dari Yahya bin Mu'ad, al-hikmatu tahwi minas sama'i ilal qulub faltaskunu fi qalbin fihi arba'u khisalin ar-rukunu ila dunya wahmu ghadin wa hasadu akhin wa hubbu syarafin. Diceritakan dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, hikmah artinya Allah itu akan memberikan kepada setiap mukmin itu ilmu hikmah, tetapi ketika ada 4 hal yang ada di dalam hatinya, maka hikmah tersebut tidak akan turun di dalam hati seorang mukmin yang kotor. Yang pertama, cirinya ar-rukunu ila dunya. Hati seorang mukmin tersebut terlalu condong terhadap dunia, menganggap kehidupan dunia ini segala-galanya, sehingga Allah selalu dilupakan. Nah, cirinya apa? Cirinya ketika malam seorang hamba, ketika hatinya sudah condong terhadap dunia, maka di tengah malam dia akan malas untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Padahal sejatinya Allah lah yang memberikan kenikmatan dunia kepadanya. Yang kedua, hati yang kotor itu tidak akan mendapatkan sinar dari Allah Ta'ala. Wahmu ghadin, besok itu kira-kira jadi ruwet. Besok belum terjadi tapi sudah kemerungsung hatinya, nanti begini, sudah menata sedemikian rupa. Nah, itu hati yang seperti itu tidak akan bisa mendapatkan sinar dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, wahasadu akhin, hasad terhadap saudaranya, hasad terhadap tetangganya,
hasad terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau hati ada semacam ini, maka yakin sinar Allah, cahaya Allah tidak akan nembus ke dalam batinnya. Yang keempat, wa hubbu syarafin. Hati itu terlalu cinta terhadap kedudukan, terlalu cinta terhadap jabatan dan sebagainya. Bingung sekali kalau tidak mendapatkan jabatan. Nah, hati seperti ini tidak akan mampu ditembus oleh sinar, oleh cahayanya Allah, nur Allah Ta'ala. Wa dzikra aidan an Yahya qala al-aqil al-musib min amali thalathan tarkud dunya qabla an tatrukahu wa bana qabran qabla an yadkhula fihi wa ardi khaliquhu qabla an yalqahu wa ardu khaliquhu qabla an yalqahu. Kalau untuk mendapatkan sinarnya Allah itu, maka yang pertama tarkud dunya qabla an tatrukahu, meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Artinya orang itu sudah cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tidak risau di kemudian hari besok mau ngapain dan sebagainya. Cukup apa yang hari ini Allah berikan, itulah yang dia ridho. Ada seorang kisah seorang kiai hebat yang masih hidup sampai sekarang. Beliau setiap malam tidur hanya paling 2 jam 1 jam. Jam 10 malam sudah duduk menghadap kepada Allah sampai waktu duha di masjid. Setiap harinya seperti itu. Dunia mengejar-ngejarnya. Setelah dunia mengejarnya, kemudian benar-benar beliau meninggalkan dunia itu. Jadi benar-benar duduk meninggalkan dunia sebelum beliau meninggal dunia. Di rumah ibadah saja, sudah tidak menghiraukan kasakusutnya dunia. Yang kedua, wa bana qabran qabla an yadkhula fihi. Seseorang itu bisa membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Artinya apa? Bahwa masing-masing kita, setiap orang, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang mempunyai jiwa pasti akan mengalami namanya kematian. Maka orang yang mau benar-benar mendekat kepada Allah itu membangun kuburannya sendiri sebelum memasukinya, bukan membangunnya. Maka ini bisa diartikan secara zahir maupun secara majazi, kiasan. Artinya orang itu sudah tidak memerlukan bekal dunia yang terlalu banyak, tapi lebih memilih untuk memilih bekal akhiratnya. Maka tidak salah seorang ulama terkenal dulu sudah menyiapkan kain kafannya padahal masih hidup. Ada yang sudah mempersiapkan membeli tanah kuburannya, sudah disiapkan sedemikian rupa. Yang ketiga, ridho, dia
kepingin ketemu dengan sang penciptanya sebelum dia bertemu dengannya. Artinya apa yang Allah berikan saat ini, apa yang Allah karuniakan, dia selalu mengejar akhiratnya. Niat setiap langkah dia niatkan untuk kehidupan akhiratnya. Seorang yang mendirikan bimbel misalkan untuk masuk kejuruan, orientasi pertamanya yang pertama itu adalah bisnis. Kemudian kita balik bahwa orientasinya adalah niatnya untuk mendidik orang supaya menjadi pintar, maka di situ dia akan menanam akhirat. Beda dengan tujuan mendirikan sesuatu itu untuk dunia. Warwiya an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala man jama'a sitta khisalin lam yada' lil jannati mutliban wala 'anil nar mahraban. Orang itu dikatakan bisa mengejar surga dan meninggalkan akhirat apabila terdapat unsur 6 ciri ini. Yang pertama, yakni arrafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Dia mengetahui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan segala-galanya, sang pemilik alam raya ini, maka dia menaatinya. Yang kedua, wa arafa asyaitana fa'asahu. Dia mengetahui bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata, maka dia mengingkari syaitan itu. Artinya apa-apa yang membisikkan di dalam hatinya untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, dia langsung menghilangkan rasa itu dan langsung kembali kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa arafal haqqa fattaba'ahu. Dia mengetahui bahwa kebenaran itu adalah datangnya dari Allah, maka dia mengikuti kebenaran tersebut. Yang keempat, wa arafa al-batila fattaqahu. Dia telah mengetahui bahwa itu suatu kebatilan, maka dia menjauh dari kebatilan tersebut. Yang kelima, wa arafa ad-dunya farafadhaha. Dia mengetahui bahwasanya kehidupan dunia itu adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang sementara, maka dia mengekang hatinya dari cinta terhadap dunia. Ketika seseorang itu sudah hubbud dunia, maka dipastikan wa karahiyatul maut. Seakan-akan dunia itu selama-lamanya, seakan-akan dia hidup di dunia itu selama-lamanya, sehingga mengumpulkan dunia. Maka ketika orang yang dianggap benar-benar mengejar surga, kata Sayyidina Ali, dia akan mengekang dunia itu untuk masuk ke dalam batinnya. Wa arafal akhirah fatalabaha. Dia mengetahui bahwasanya akhirat itu adalah tujuan yang hakiki, maka seseorang itu akan mencarinya bagaimanapun susah letih payahnya. Namun kayak-kayaknya kehidupan yang sekarang ini susah untuk mencari orang-orang yang benar-benar cinta terhadap akhirat. Bukti nyata adalah ulama-ulama kita
para sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Rasulullah saat itu, hampir setiap malamnya selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa untuk sampai cinta kepada akhirat adalah dengan duduk yang lama di tengah orang-orang banyak yang tidur. Di sebagian malam fasjud lahu, hendaklah sujud kepada Allah Ta'ala. Fasabbihu lailan tawila, maka berzikirlah, bertasbihlah dengan waktu yang panjang. Orang paling sesekali bisa, tapi kalau tiap malam untuk istiqomah sangat susah sekali. Maka wa'rafal akhirah fatolabaha, seseorang itu ngerti akhirat itu adalah yang utama, pasti akan mencarinya. Ini 6 hal ini yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita. Itulah orang-orang yang sesungguhnya mencari surga Allah dan meninggalkan nerakanya Allah Ta'ala. Warwa Ja'far ibnu Muhammad an abihi an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya Ali arba'u khisalin minasyaqa jumutul ain wa qisawatul qalbi wa hubbud dunya wa ba'dal amal. Ada 4 hal yang bisa mencelakakan kita. Yang pertama adalah jumutul ain, yaitu kita itu memandang dunia itu dengan benar-benar masuk terhadap jantung kita, hati kita. Yang kedua qasawatul qalb, kerasnya hati. Hati itu keras ketika kita tidak pernah memberikan sesuatu terhadap saudara kita. Hati itu keras karena kita sudah hampir tidak mampu untuk sujud di tengah malam. Wa hubbud dunya, dan dunia itu sudah masuk terhadap hatinya. Wa ba'dal amal, dan angan-angan yang berlebihan. Jadi 4 hal ini, yaitu mata itu jumutul ain, mata tidak pernah mengeluarkan air mata lagi. Artinya sudah tidak menghiraukan terhadap sesamanya, sudah tidak pernah sujud di tengah malam. Nah, ini air matanya sudah tidak keluar lagi, yaitu sudah benar-benar yang dikejar adalah kehidupan dunia. Maka kata Ja'far bin Muhammad, itu termasuk orang-orang yang celaka nantinya. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-dunya sijnul mu'min wal qabru hisnuhu wal jannatu ma'wahu wad dunya jannatul kafir wal qabru sijnuhu wan naru ma'wahu. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu ibarat penjaranya seorang mukmin, dan kuburan itu adalah bentengnya, dan surga itu adalah tempat kembali seorang mukmin. Dan dunia jannatul kafir,
kehidupan dunia itu adalah surganya orang yang kafir. Wal qabru sijnuhu, dan kuburannya itu adalah penjaranya. Wan naru ma'wahu, dan neraka itu adalah tempat kembalinya orang yang kafir. Al-faqih makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, penggarap kitab Tanbihul Ghafilin ini, Abu Laits As-Samarqandi menjelaskan, ad-dunya sijul mu'min, annal mu'mina wa in kana fin ni'mati was sa'ati fahuwa bi jambihi ma an'ama Allah ta'ala alaihi fil jannati ka'annahu fis sijni. Lianna al-mu'mina idza hadarathu al-wafatu uridat alaihi al-jannah fa idza nadhara ila ma a'adda Allah lahu min al-karamati arafa annahu kana fi as-sijni wa innal kafira idza hadarathu al-wafatu uridat alaihi an-nar fa idza nadhara ila ma a'adda Allah lahu min al-uqubati arafa annahu kana fil jannah. Dijelaskan bahwa maksudnya adalah dunia itu penjaranya seorang mukmin, karena ketika seorang mukmin itu di kehidupan dunia diberikan keluasan rezeki Allah yang berlimpah, kemudian ketika seorang mukmin itu menghadapi kematian, ternyata Allah itu menghadirkan gambaran surga yang nanti akan disiapkannya di akhirat nanti. Sehingga dengan apa yang dimiliki seorang mukmin di dunia ini, dengan berbagai kemewahannya itu, tidak ada artinya apa-apa dibandingkan surga yang nanti sudah disiapkan Allah untuk orang-orang yang mukmin. Begitu juga seorang kafir yang ingkar terhadap Allah Ta'ala. Seorang kafir yang saat ini diberikan kemewahan yang begitu luas oleh Allah Ta'ala, ketika mendapatkan suatu kematian, belum sampai di kuburan, dia sudah dihadapkan dengan siksa yang Allah siapkan nanti di alam kubur, apalagi nanti di akhirat. Sehingga apa yang dimiliki orang kafir di dunia ini dengan begitu mewahnya benar-benar menjadikan penjara baginya, sehingga dia tidak akan mau masuk ke dalam kubur, gak akan mau ketemu sama Allah lagi. Udah takut karena sudah disiapkan siksa yang nyata baginya. Hadirin jamaah sholat zuhur yang berbahagia, mudah-mudahan kajian yang singkat ini kita semuanya bisa mempunyai hati yang lapang, mempunyai hati yang benar-benar cinta kepada Allah Ta'ala, dibuktikan dengan malamnya kita mampu untuk bersujud kepadanya, karena itulah puncak syukur seorang mukmin. Yang syukur itu malamnya pasti kepingin ketemu dengan Sang Penciptanya. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan dan dunia tidak sampai masuk ke dalam hati kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.